Fakultas Teknologi Kebumian dan Energi Universitas Trisakti yang telah berdiri sejak tahun 1980 telah melahirkan banyak lulusan yang handal dalam berkiprah di sektor migas, CBM, panas bumi, serta pertambangan mineral. Yo guys, kita sekarang tepat berada di depan gedung D Fakultas Teknologi Kebumian dan Energi. Benar sekali itu, Grace. Dibimbing oleh dosen berkualitas dan berkompeten dari berbagai latar belakang teknis dan non-teknis, akademisi, dan peneliti. Didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai, Fakultas Teknologi Kebumian dan Energi Universitas Trisakti mampu melahirkan lulusan yang siap berkiprah membangun bangsa di bidang energi migas dan non-migas. Saat ini, Fakultas Teknologi Kebumian dan Energi Universitas Trisakti memiliki 4 program studi, yaitu Program Studi Sarjana Teknik Perminyakan, menguasai pemahaman mengenai cadangan migas, CBM, dan panas bumi atau energi terbarukan yang mendukung ketahanan energi nasional dan pelestarian lingkungan hidup, maka diperlukan lulusan yang siap untuk terjun ke dunia industri. Program Studi Teknik Perminyakan Universitas Trisakti mampu membantu saya untuk berpikir lebih kritis mengenai isu energi nasional dan internasional. Program Studi Teknik Geologi, Panas bumi serta tambang saat ini membutuhkan sistem tata kelola disertai inovasi di bidang teknologi dalam proses penemuan cadangan energi dan mineral. Selain kita mendapatkan pelajaran akademis maupun non-akademis, kita juga berkesempatan untuk langsung mempraktekkan pengetahuan yang telah kita dapat sehingga kita menjadi pribadi yang siap dan mandiri pada industri energi dan mineral. Program Studi Teknik Pertambangan. Dari hulu ke hilir, dimulai dari eksplorasi, eksploitasi, pengolahan, pemasaran, serta pengelolaan lingkungan tambang. Jurusan Teknik Pertambangan Universitas Trisakti membantu saya dalam cara mempelajari serta mengolah bahan tambang secara mineable, ekonomis, serta berwawasan lingkungan. Program Studi Magister Teknik Perminyakan. Nah, buat seluruh teman-teman yang pengen ngelanjutin studinya Magister Teknik Perminyakan, mungkin ini merupakan salah satu tempat yang cocok dan terbaik buat teman-teman semuanya untuk melanjutin studi S2 Teknik Perminyakan. tabung bersama FTKE Universitas Trisakti. Universitas Trisakti merupakan salah satu universitas swasta yang terkenal dan terfavorit di Indonesia yang terletak di Grogol, Jakarta Barat. Saat ini Universitas Trisakti memiliki 45 program studi yang tersebar dalam 9 fakultas, 6 program diploma, 23 program sarjana, 12 program magister, 2 program doktor, 1 program spesialis, dan 1 program profesi yang tersebar di berbagai lokasi. Di dalam kampus A ini terdapat 7 fakultas, yakni Fakultas Hukum, Fakultas Ekonomi, Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan, Fakultas Teknologi Kebumian dan Energi, Fakultas Teknologi Industri, Fakultas Arsitektur Lanskap dan Teknologi Lingkungan, dan Fakultas Seni Rupa dan Desain. Selain kampus A Universitas Trisakti, memiliki kampus B di Jalan Kiai Tapa, Grogol, Jakarta Barat. Di kawasan kampus B Universitas Trisakti terdapat Fakultas Kedokteran dan Fakultas Kedokteran Gigi.
Semua fakultas telah terakreditasi dan didukung oleh berbagai fasilitas yang lengkap dan komplit, sehingga menunjang proses perkuliahan yang komprehensif dan paripurna. Universitas Trisakti sangat fokus dan konsisten dalam bidang pendidikan. Didukung dosen yang memiliki kompetensi di bidangnya, tergambar dari dukungan puluhan guru besar dan doktor, serta tenaga pengajar yang hampir seluruhnya memiliki jenjang akademik magister atau S2 dan doktor atau S3, dan lebih dari 50% dosen memiliki sertifikasi keahlian. 100.000 lebih alumni dari berbagai fakultas di Universitas Trisakti tersebar di berbagai bidang profesi, baik pada institusi pemerintah, swasta, serta dunia usaha, baik di Indonesia maupun di mancanegara. Keberadaan alumni juga membuka akses dan kesempatan bagi mahasiswa dan alumni baru meraih masa depan gemilang. Fakultas Teknologi Kebumian dan Energi Universitas Trisakti yang telah berdiri sejak tahun 1980 telah melahirkan banyak lulusan yang handal dalam berkiprah di sektor migas, CBM, panas bumi, serta pertambangan mineral. Yo guys, kita sekarang tepat berada di depan gedung D Fakultas Teknologi Kebumian dan Energi. Benar sekali itu, Grace. Dibimbing oleh dosen berkualitas dan berkompeten dari berbagai latar belakang teknis dan non-teknis, akademisi, dan peneliti. Didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai, Fakultas Teknologi Kebumian dan Energi Universitas Trisakti mampu melahirkan lulusan yang siap berkiprah membangun bangsa di bidang energi migas dan non-migas. Saat ini, Fakultas Teknologi Kebumian dan Energi Universitas Trisakti memiliki 4 program studi, yaitu Program Studi Sarjana Teknik Perminyakan, menguasai pemahaman mengenai cadangan migas, CBM, dan panas bumi atau energi terbarukan yang mendukung ketahanan energi nasional dan pelestarian lingkungan hidup, maka diperlukan lulusan yang siap untuk terjun ke dunia industri. Program Studi Teknik Perminyakan Universitas Trisakti mampu membantu saya untuk berpikir lebih kritis mengenai isu energi nasional dan internasional. Program Studi Teknik Geologi, Panas bumi serta tambang saat ini membutuhkan sistem tata kelola disertai inovasi di bidang teknologi dalam proses penemuan cadangan energi dan mineral. Selain kita mendapatkan pelajaran akademis maupun non-akademis, kita juga berkesempatan untuk langsung mempraktekkan pengetahuan yang telah kita dapat menjadi pribadi yang siap dan mandiri pada industri energi dan mineral. Program Studi Teknik Pertambangan. Dari hulu ke hilir, dimulai dari eksplorasi, eksploitasi, pengolahan, pemasaran, serta pengelolaan lingkungan tambang. Jurusan Teknik Pertambangan Universitas Trisakti membantu saya dalam cara mempelajari serta mengolah bahan tambang secara mineable, ekonomis, serta berwawasan lingkungan. Program Studi Magister Teknik Perminyakan. Nah, buat seluruh teman-teman yang pengen ngelanjutin studinya Magister Teknik Perminyakan, mungkin ini merupakan salah satu tempat yang cocok dan terbaik buat teman-teman semuanya untuk ngelanjutin studi S2 Teknik Perminyakan. Tabung bersama FTKE Universitas Trisakti.
Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, dan salam sehat bagi kita semua. Kami ucapkan selamat datang dalam acara live talk show Pageant Ambassador as Achievement in FTKE Universitas Trisakti. Oke, luar biasa sekali acara ini diselenggarakan pada hari Sabtu 26 Maret 2022 bersama saya Prayang Sani. Serta acara ini dipersembahkan oleh Fakultas Teknologi Kebumian dan Energi atau FTKE Universitas Trisakti. Ya baik, sebelumnya saya ingin menyapa seluruh partisipan baik yang ada di Zoom meeting, lalu yang ada di live YouTube Universitas Trisakti, dan juga yang ada di live Instagram @usakti_official. Boleh berikan reaction atau emoji love, jempol atau tepuk tangannya. Halo, selamat pagi semuanya, khususnya para peserta adik-adik SMA dan juga calon mahasiswa baru. Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat, amin ya rabbal alamin. Iya, baiklah, untuk mengawali acara pada hari ini akan ada sambutan dari Dekan FTKE Universitas Trisakti yang pada hari ini akan diwakili oleh Wakil Dekan 4 FTKE Universitas Trisakti. Kami persilahkan kepada Ibu Dr. Pancanita Novi Hartami STMT untuk menyampaikan sambutannya. Mohon izin, Ibu. Baik, Mbak Prayang, suara saya terdengar? Siap, terdengar jelas, Ibu. Baik. Terima kasih, Mbak Prayang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Ini yang terhormat Bapak Ibu, Sivitas Akademik Unisakti dan FTKI khususnya, kemudian rekan-rekan, anak-anak, adik-adik SMA yang mengikuti acara ini baik melalui Zoom maupun dari kanal YouTube Usakti ya. Alhamdulillah pada pagi ini kita bisa bertemu, berkumpul meskipun masih secara virtual, namun itu tidak menghalangi kita ya untuk berinteraksi, kemudian berbincang-bincang nih dengan para narasumber, berdiskusi ya, narasumber yang notabene ini adalah mahasiswa dan alumni-alumni dari Fakultas Teknologi Kebumian dan Energi ya Mbak Prayang ya. Ini ada. Ya, betul Ibu. Ya, saya dulu ngajar Mbak Erli juga nih di sini. Apa kabar ini ya? Selamat datang untuk Mbak Natasha Lasut ya dari Teknik Geologi ya Mbak ya, angkatan 2011. Kemudian Mbak Erli ya, ini angkatan 2016 ya, alumni, apa kabar? Kemudian, nah ini belum jadi alumni tapi juga sudah berkiprah dengan punya prestasi ya di luar akademis nih Mas Ahmad Subianto. Ini masih mahasiswa ya Mas Ahmadnya dari Teknik Perminyakan angkatan 2018. Jadi selamat datang, terima kasih ya atas waktunya sehingga kita kegiatan ini bisa berjalan ya. Jadi sebetulnya talk show ini untuk menampilkan sisi lain sebetulnya ya dari ini kan kuliahnya di engineering, kuliahnya di teknik, apalagi teknik yang berkaitan dengan energi kebumian gitu ya. Nah ini dengan talk show ini sebetulnya harapannya akan memberikan pencerahan insight nih bagi adik-adik yang mungkin saat ini sedang ikut acara ini bahwa kalau kuliah itu bukan hanya sekedar akademis. Kuliah bukan hanya sekedar kita belajar saja hal-hal yang berkaitan dengan keilmuan kita, tapi juga ada sisi-sisi lain yang kita bisa mengembangkan hobi, kita bisa mengembangkan apa yang menjadi bakat kita. Jadi harapannya dengan berbincang-bincang dan diskusi ini mendapatkan pencerahan yang kemudian ternyata meskipun kuliah di geologi ya, tapi saya bisa nih kayak Mbak Natasha nih ya yang punya prestasi di di Miss Indonesia ya Mbak ya gitu ya. Jadi mudah-mudahan semuanya kita bisa mengambil banyak manfaat dari kegiatan ini, khususnya bagi adik-adik SMA yang sebentar lagi akan memasuki dunia kampus ya, bahwa kita belajar itu bukan sekedar belajar hal-hal yang bersifat akademis, namun banyak hal yang kita bisa dapatkan dari dunia kampus. Jadi selain prestasi akademik,
ada juga prestasi-prestasi lain yang sudah kalian miliki. Jadi selamat mengikuti talk show ini. Terima kasih sekali kepada para narasumber, dan waktu saya kembalikan lagi kepada Mbak Prayang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu Nita selaku Wakil Dekan 4 FTKE Universitas Trisakti yang telah menyampaikan sambutannya. Ya, baiklah Bapak Ibu dan juga rekan-rekan semua. Nah, sesaat lagi kita akan masuk ke acara inti nih, yakni talk show dengan para narasumber kita ya, dan alhamdulillah sudah hadir semua. Namun sebelumnya saya ingin menginformasikan terlebih dahulu ya, mungkin ada teman-teman Camaba yang belum tahu nih apa sih FTKE itu ya. Nah, mari kita jelaskan sekilas tentang FTKE Universitas Trisakti. Nah, fakultas kami yakni Fakultas Teknologi Kebumian dan Energi, biasa disebut FTKE, memiliki 3 program studi sarjana dan 1 program studi magister, yakni program studi sarjana teknik perminyakan, program studi sarjana teknik geologi, program studi sarjana teknik pertambangan, dan program studi magister teknik perminyakan. Wah, lengkap banget pastinya ya. Tentu dong, karena FTKE as one stop learning for sustainable development. Boleh kasih tepuk tangan virtualnya sekali lagi untuk kita semua. Thank you. Semoga semuanya masih tetap semangat ya di weekend ini. Oke, baiklah, pasti semua partisipan baik yang ada di Zoom, di YouTube, dan juga di Instagram ya, sudah nggak sabar nih untuk menyambut para narasumber kita. Nah, seperti yang sudah disampaikan oleh Ibu Wakil Dekan 4, narasumber kita semua ini luar biasa, ya, sukses dan juga berprestasi baik di bidang akademis maupun juga non-akademisnya. Dan juga persamaan dari ketiga narasumber kita ini ya, sama-sama aktif di kegiatan kemahasiswaan atau di organisasi mahasiswa ya, di Ormawa. Dan juga yang spesialnya juga nih ya, khususnya untuk bidang non-akademik, mereka adalah putra-putri terpilih ya sebagai duta atau pageant ambassador. Wow, seperti apa sih ya menjadi seorang duta, menjadi seorang ambassador ya, dan juga memiliki peran sebagai engineer gitu, ataupun juga sebagai mahasiswa teknik gitu, seperti apa ya. Nah, kita boleh sapa-sapa terlebih dahulu nih untuk 3 narasumber kita ya, mungkin boleh sambil di frame juga biar kelihatan masing-masingnya. Halo abang kakak, gimana kabarnya? Halo Kak Ayang, alhamdulillah baik Kak. Oh, alhamdulillah. Halo. Halo Kak. Ini sudah datang. Oh my God, ya ampun, luar biasa banget ya. Aduh, ini abang dan kakak kita yang luar biasa ya. Kita perkenalkan dulu nih ya satu persatu, di mana saya ingin menjelaskan sekilas biografi ya dari masing-masing narasumber. Yang pertama ada Bang Ahmad Subianto Diba. Ya, halo Bang Diba, apa kabar? Halo, baik. Ini merupakan mahasiswa teknik perminyakan angkatan 2018. Ya, berarti saat ini lagi skripsi ya, Bang Diba ya? Lagi skripsi, Kak. Iya, alhamdulillah, semoga lancar ya, lancar Amin. jaya lulus ya. Amin, amin. Oke, nah Bang Diba ini baru saja dinobatkan sebagai juara 3 Duta Genre Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2022. Wah, kasih tepuk tangan dulu dong, keren. Congratulations Bang Diba, mewakili Provinsi Sulawesi Tengah ya. Dan juga Bang Diba ini merupakan salah satu putra daerah kebanggaan pastinya ya di Provinsi Sulawesi Tengah dan juga Kabupaten Banggai Laut ya. Luar biasa sekali, pastinya sangat bangga memiliki putra yang berprestasi seperti Bang Diba. Dan juga Bang Diba ini aktif di organisasi mahasiswa ya, khususnya di Kepresma ya Bang Diba ya, Kepresidenan Mahasiswa Masyarakat Mahasiswa Universitas Trisakti ya, dan saat ini diamanahkan ya sebagai Menteri Riset dan Pengembangan Teknologi. Wah, luar biasa sekali ya di Kepresma, Kepresma Universitas Trisakti, Kabinet
para Marta. Dan juga masih banyak lagi untuk prestasi Bang Diba ya, pun juga di akademiknya banyak mengikuti kompetisi-kompetisi ya, diantaranya juara 1 Oil Rig Design Competition, Petrosmart, lalu juga sebagai delegasi Smart Competition ya, delegasi International to Oil Rig Design Competition. Dan wah, ini kayaknya nggak selesai ya kalau kita bacakan satu persatu nih ya. Oke, Bang Diba nanti siap ya untuk kita korek-korek nih ya, terkait kegiatannya ya, terus juga gimana perkuliahannya ya, bersama narasumber yang lain. Oke, thank you Bang Diba, nanti kita ngobrol lagi. Dan untuk selanjutnya kita lanjut ke Kak Natasha Lasut. Halo Kak Natasha. Halo Kak Ayang, apa kabar Kak? Baik, kamu gimana kabarnya? Kabar Iya. baik Kak. Aduh, Alhamdulillah, senang, Kak. syukur Terima kasih ya. udah dikasih kesempatan lo buat ngobrol-ngobrol di sini. Pastinya, kita juga thank you banget Natasha berkenan hadir ya di bidang kesibukannya Natasha ya. Keren-keren nih Natasha ya. Jadi Kak Natasha ini saat ini sudah bekerja ya Kak ya? Iya, betul Kak. Oke, Kak Natasha sudah bekerja. Di mana boleh diinformasikan Kak? Boleh banget Kak Ayang. Jadi, tapi sebelumnya Kak, kalau boleh aku mau menyapa dulu selamat siang tadi Bu Nita, lalu ada Bu Dewi Syafitri, dosenku ketika kuliah yang sangat berjasa pastinya nih dalam perkembangan aku sampai sekarang. Lalu ada Pak Wildan juga, selamat siang Bapak Ibu teman-teman semuanya. Senang bisa dikasih kesempatan, bisa ngobrol-ngobrol dengan Bapak Ibu dan juga dengan teman-teman adik-adik yang mungkin lagi bingung mau ambil kuliah apa atau bahkan udah ada yang menetapkan hati gitu ya Kak ya, mau gabung di FTKE. Selamat siang, ya, kita ngobrol-ngobrol bareng di sini. Sebelumnya perkenalkan, nama aku Natasha Lasut. Tadi Kak Ayang juga udah sampaikan bahwa aku saat ini udah bekerja, dan sebelumnya aku merupakan lulusan Teknik Geologi Trisakti, teman-teman angkatan 2011 gitu. Dan saat ini aku bekerja di salah satu perusahaan migas di Jakarta, namanya PetroChina. Tapi bagian yang aku kerjakan itu sekarang sebetulnya lebih relate ke bagian perizinan dan kehutanan begitu. Jadi nggak pure technical geologi, tapi masih ada ilmu geologi yang pastinya kepake di kerjaan aku sekarang gitu. Dan puji Tuhan ketika kuliah di tahun 2016 dapat kesempatan untuk mengikuti kompetisi Miss Indonesia dan berhasil mencapai top 15 dan waktu itu mewakili top 15, keren. Itu mungkin Kak, senang banget nih ketemu teman-teman semuanya. Iya pastinya dong ya. Thank you Kak Natasha. Nah Kak Natasha ini sebagai top 15 ya Miss Indonesia ya tahun 2016 dan waktu itu mewakili Provinsi Sulawesi Utara ya Kak Natasha. Oke, dan sama juga tadi dengan Bang Diba ya, sama-sama Sulawesi kita. Halo. Betul. Bisa silaturahmi nih abis ini ya. Dan juga Kak Natasha dulu pas kuliahnya juga aktif ya, dan sebagai presiden AAPG ya, American Association of Petroleum Geologists. Luar biasa, pasti waktunya, aduh gimana nih bagi waktunya ya, mungkin nanti bisa kasih tips and tricksnya ya buat adik-adik di sini yang pengen balance gitu ya, baik akademis dan juga non akademisnya ya. Dan juga Kak Natasha ini juga sebagai delegate ya untuk pertukaran pemuda antar negara PPAN 2015 Indonesia Korea. Oh, annyeonghaseyo. Annyeonghaseyo, Robun. Annyeonghaseyo, Yorobun Cinggu. Rasa-rasa. Wah, keren banget nih Kak Natasha ya. Dan untuk program ini ya di bawah asuhan Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia ya. Oke, nanti kita boleh cerita-cerita lagi ya Kak Natasha terkait segala prestasinya Kakak dan juga mungkin bisa memberikan ya tips and tricks lah buat teman-teman semua di sini ya. Oke Kak Natasha, nanti kita lanjut ngobrol lagi ya, dan kita langsung menyapa untuk narasumber kita yang terakhir, yakni ada Kak Erli Istiqomah. Halo, selamat pagi Kak Erli. Assalamualaikum. Halo, waalaikumsalam. Selamat pagi Kak Ayang. Selamat pagi juga Bu Nita. Halo. Bu Nita, apa kabar Bu? Terus ada tadi juga saya izin nyapa juga ada mantan dosen pembimbing saya dan juga sekaligus dosen wali saya Pak Reza, ada juga senior sekaligus dosen saya Pak Yuga,
dan ibu bapak semuanya yang sudah bergabung dan juga adik-adik yang calon mahasiswa ya Kak ya. Selamat datang dan terima kasih banyak ya Kak udah mengundang dan memberikan kesempatan untuk bertukar pikiran atau membagikan pengalaman selama menjadi mahasiswa sekaligus berorganisasi di luar. Terima kasih Kak. Oke, thank you Kak Erli juga ya sudah berkenan hadir ya, kita bisa ngobrol-ngobrol dan sharing ya. Nah, Kak Erli ini ya merupakan finalis Abang None Jakarta Barat tahun 2020 ya, luar biasa. Salam takzim Bang Non. Iya, keren banget ya. Jadi sebagai duta pariwisata ya Provinsi DKI Jakarta khususnya untuk kota administrasi Jakarta Barat ya Kak Erli, dan juga banyak sekali prestasi-prestasi lainnya ya sebagai Indonesia Top Model Intelligentsia 2019 dan juga Zaura Models 2020. Wah, ini nggak kebayang ya anak teknik tapi juga memiliki passion ya di dunia entertainment, ya dunia pageant model seperti itu. Ini kita juga harus korek lebih jauh nih, gimana nih ya biar bisa balance gitu ya, punya dua role yang berbeda nih. Kak Erli keren banget. Iya, nah juga Kak Erli saat ini ya sedang mengikuti untuk Joint Master in Global Technology, Innovation and Management and Entrepreneurship di Technology University of Hamburg di Jerman ya Kak ya. Wah, keren. Saat ini Kak Erli jadi ada di Indonesia apa ada di Jerman? Masih di Indonesia Kak, lagi ngurus visa. Jadi kemungkinan nanti mulai perkuliahannya itu paling September 2022. Oke, keren. Nanti kita boleh ya tanya-tanya juga nih ya terkait S2-nya Kak Erli ya. Dan juga Kak Erli pun juga aktif semasa berkuliah ya. Ini Kak Erli berarti baru lulus ya? Betul Kak. Oke, baru banget lulus nih, masih fresh gitu ya. Pastinya masih ingat gitu ya waktu aktif sebagai pengurus Ormawa ya di Himpunan Mahasiswa Teknik Pertambangan ya, dan juga lainnya nih juga banyak sekali untuk prestasi-prestasi Kak Erli ya, tidak bisa disebutkan satu persatu nih ya untuk sesi kali ini. Oke, thank you Kak Erli, nanti kita ngobrol-ngobrol lagi ya. Baiklah, nah di sini tadi kita sudah membacakan secara singkat ya biografi dari para narasumber kita yang luar biasa. Nah, sekarang kita mulai nih tanya-tanya ya. Sekarang aku dulu yang korek-korek nih ya untuk para narasumber. Nanti boleh ada sesinya ya untuk para partisipan ya bisa memberikan pertanyaan atau Q&A. Wah, ini pasti familiar banget nih ya dengan Q&A ya, abang dan kakak di sini. 1 menit ya, 1 menit menjawab. Ya, bercanda-bercanda. Ya, jadi akan ada pertanyaan juga dari partisipan ya. Oke, untuk yang pertama kita pengen tahu dulu nih ya, baik untuk abang dan kakak, pertanyaannya sama ya. Kenapa sih ya awalnya memilih teknik perminyakan buat Bang Diba, teknik geologi buat Kak Natasha, dan juga teknik pertambangan buat Kak Erli? Boleh dari Bang Diba dulu, silakan. Oke, terima kasih Kak yang mungkin saya perlu menyapa teman-teman semua di sini ya. Halo teman-teman semuanya, halo Kak Natasha, Kak Erli, Bapak Ibu semuanya. Saya adalah duta genre. Mungkin kalau teman-teman masih bingung ya mengenai duta genre ini. Jadi genre ini adalah sebuah terobosan dari BKKBN. Itu dengan tujuan itu mencegah bertumbuhnya angka pernikahan dini, mencegah free sex, mencegah nafsa yang ada di masyarakat saat ini. Nah, mungkin kenapa saya memilih teknik perminyakan ya? Saya kan salah satu tipe orang yang mungkin kalau teman-teman tahu ataupun tahu, saya orang yang mungkin suka yang anti mainstream gitu. Nah, sedangkan di Sulawesi ini kan belum ada nih teknik perminyakan. Mungkin karena saya tahu ya, di Sulawesi itu belum ada teknik perminyakan. Jadi saya ingin tahu nih dalam teknik perminyakan itu mengolah tentang apa sih, seperti itu. Jadi ketika saya tahu tentang teknik perminyakan, wah ingin tahu dalamnya kira-kira dalam ini saya dapatkan apa gitu. Dan setelah saya buka Google nih, pasti ketika teman-teman juga mungkin tahu ketika Google teknik perminyakan itu gajinya paling tinggi gitu dibandingkan dengan jurusan lain ya. Jadi orang kan pasti berpikir realistis kan, melihat wah gaji tinggi dengan pekerjaan kayak gini, pengen tahu gitu. Jadi dengan rasa coba-coba, rasa ingin tahu itu, jadi saya ingin masuk nih ke teknik perminyakan. Dan saya lihat Trisakti ini merupakan dengan teknik perminyakan yang sangat bagus di Indonesia seperti itu. Jadi
Kenapa saya masuk teknik perminyakan? Karena ingin tahu dan melihat prospeknya yang bagus seperti itu. Seperti itu Kak Yang. Oke, thank you Bang Diba. Nah sekarang untuk Kak Natasha nih, kenapa pilih teknik geologi? Siap, Kak. Ya, pertanyaannya nggak perlu dijawab 30 detik atau 60 detik gitu ya, Kak ya? Udah benar-benar kayak pageant. Oke, baik. Terima kasih, Kak Ayang. Kalau aku mungkin hampir sama dengan tadi Bang Diba juga sudah ceritakan. Aku waktu itu ketika masih SMA, memang sih mikir-mikir kan mau ambil apa gitu, kuliah mau jadi apa ke depannya. Nah, tapi aku udah lihat-lihat tuh, karena memang aku juga kebetulan waktu itu ketika sekolah SMA aku ambil IPA, dan memang aku suka banget Kak hal-hal yang berbau scientific gitu. Aku suka hal-hal yang berbau data gitu. Jadi di samping itu, tapi aku juga suka hal-hal yang sebetulnya bisa kasih aku kesempatan untuk explore lebih tentang misalnya tentang sesuatu yang bisa dijelaskan dari yang lalu-lalu gitu, atau misalnya hal-hal yang berkaitan dengan alam dan lain-lain gitu. Jadi aku melihat wah kayaknya mulai mengarah ke kebumian dan energi gitu. Nah, terus makin kaji lagi, makin gali lebih dalam. Nah, kenapa aku juga ambil geologi? Karena menurutku juga geologi cakupannya cukup banyak gitu ke depannya, Kak. Bisa nanti kalau memang mau main lebih dalam lagi di tambang bisa, mau ambil di perminyakan juga bisa, atau bahkan mungkin mau geowisata itu juga bisa gitu. Jadi itu yang membuat aku kayak, oh ini prospeknya bagus nih ke depannya. Selama kita masih pakai mobil, masih butuh energi, kita masih mau jalan-jalan, mau lihat fenomena alam apapun gitu yang bisa dijelaskan oleh ilmu geologi, atau mau hal-hal ya yang berhubungan dengan pertambangan dan mungkin energi terbarukan, kita ke depannya masih mau ke arah situ, itu pasti ilmu geologi akan tetap diperlukan gitu. Itulah yang kayak ketika SMA aku pikir ya udah deh, ini aku mau ambil teknik geologi gitu. Dan kebetulan di Jakarta yang sudah sangat punya kredibilitas yang baik, yang punya nama baik yang udah kemana-mana gitu, dan juga kampusnya juga punya alma mater yang pastinya juga baik, itu teknik geologi Trisakti gitu. Dan itulah yang akhirnya aku putuskan, oke, teknik geologi Trisakti gitu. Dan kalau emang bisa deket kan ya Kak, karena aku dari dulu di Jakarta ya, kalau bisa deket ngapain mesti jauh-jauh kan, jadi udah di Jakarta aja, toh bagus kok. Akreditasinya juga sangat baik gitu. Itu sih Kak yang akhirnya memutuskan aku untuk teknik geologi dan di Trisakti juga gitu. Oke, keren banget Kak Natasha. Oke, baik, untuk selanjutnya Kak Erli ya, kenapa kok pilih teknik pertambangan? Kalau aku sih sebenarnya agak unik juga ya Kak alasannya, karena dulu itu aku tipikal kayak lingkungan garis keras kan, aku termasuk benci banget sama tambang tadinya. Tapi kayak lama-lama tuh aku penasaran, emang tambang itu sebenarnya kayak gimana sih, kenapa kok stigma masyarakat soal tambang itu selalu negatif gitu kan. Jadi aku juga kebawa negatif gitu kan pemikirannya tentang pertambangan itu. Jadi menurut aku pengen belajar lebih dalam soal tambang lagi supaya aku tuh tahu, oh tambang tuh ternyata tuh begini, dan nggak langsung tambang terus ditinggal gitu aja gitu kan. Terus juga karena aku juga pengen lanjut S2 teknik lingkungan, jadi aku mulai belajar itu dari bawah gitu loh Kak. Jadi aku level pertama itu aku coba belajar soal pertambangan dan permasalahan-permasalahannya. Nanti setelah tahu permasalahannya itu barulah dicari solusinya. Nah, dengan aku ambil S2 manajemen teknologi dan lingkungan ini, jadinya aku bisa, oh aku udah tahu nih di tambang itu begini. Jadi next aku bisa gini gitu. Dia lebih ke ini sih Kak, rasa penasaran aku, akhirnya ya udah masuk dicari tahu sendiri gitu Kak, daripada cari tahu di internet kan biasanya juga udah banyak ini kan Kak, omongan-omongan yang menjelek-jelekan gitu, jadinya kitanya keikut pikirannya ke omongan itu, jadi mau membuktikan sendiri. Keren. Jadi harus cari tahu sendiri ya, kepoin sendiri ya, daripada dengan simpang siur gitu ya. Tapi kalau misalnya kita lihat tadi ya secara biografi ya atau CV, kayaknya relate ya nih ya Kak Natasha sama Kak Erli ya. Kak Natasha saat ini di forestry ya, maksudnya bagian forestry ya.
Betul Kak. Bagian forestry kali ini. Iya, dan terus juga Erli kan green activist ya, pecinta lingkungan juga, tapi juga belajar mengenai pertambangan gitu ya. Kayaknya ketiga-tiganya nih ya, dari Bang Diba ke Natasha relate gitu ya, sama-sama Sulawesi, terus juga Kak Natasha ke KRI juga. Oh wow, oke, baiklah. Oh, sama kayak Bang Diba nih. Ini kayaknya luar biasa nih, kayak tali kasih ya. Silaturahmi jadinya ya. Oke, kayak harus sering-sering dibikin kayak gini ya. Oke, baiklah. Nah, itu tadi ya alasan-alasan dari abang dan kakak kita kenapa sih kok mau masuk teknik perminyakan, teknik geologi dan juga teknik pertambangan gitu. Nah, untuk untuk pertanyaan berikutnya pasti udah ketebak banget deh. Kok bisa kepikiran sih ikut pageant, ikut pemilihan gitu? Karena kalau yang abang dan kakak tahu dan pasti pernah alami ya, gimana dunia engineering khususnya untuk Earth and Technology, Earth Technology Engineering itu kan ke lapangan, panas-panasan, kotor-kotoran gitu. Terus habis itu dengan dunia pageant yang benar-benar opposite attract gitu ya, yang benar-benar harus well manner, terus groomingnya juga harus ya. Nah, itu gimana sih kok bisa tercetus untuk ikut pemilihan gitu dan mau menjadi seorang duta? Nah, sekarang kita reverse dulu ya, boleh ke Kak Erli dulu nih, silakan. Kenapa aku mau ikutan apnon atau permodalan gitu ya Kak ya? Jadi awalnya itu juga aku tuh termasuk tomboy kan, makanya ketika orang tahu aku itu jadi model, kaget gitu, kayak nggak percaya, karena dulu aja di make upin aku nggak mau gitu. Dulu sebutannya aku dulu cantik setahun sekali, karena mau di make upin itu cuma setahun sekali ketika ada acara sekolah. Nah, terus aku juga mikir kayak aku nggak mau nih kuliah cuma kuliah aja gitu kan. Walaupun di kampus juga udah organisasi dan di luar juga udah ada organisasi non-profit, cuma aku kayak pengen belajar lebih ke public speaking atau hal-hal yang berkaitan sama kepemerintahan. Akhirnya aku memutuskan mengikuti Abang None Jakarta. Nah, awalnya itu juga aku sama kayak pertambangan, emang kayaknya nih aku selalu didekatkan sama hal-hal yang aku tidak suka pada awalnya ya. Aku itu awalnya, karena aku dari Bogor Kak, dari Bogor itu kan adem ya, kayak ketika pindah ke Jakarta itu kan panas dan banyak polusi gitu kan. Nah, awalnya tuh aku juga skeptis sama Jakarta, kayak Jakarta panas sih, macet gitu-gitu kan. Akhirnya makin lama kelamaan karena aku PP Jakarta Bogor, aku tuh melihat keindahan Jakarta tuh dari sisi lain gitu. Setiap perjalanan ngelihat keluar orang-orang yang lalu lalang mencari nafkah untuk keluarganya. Pokoknya hal-hal yang seperti itu membuat aku tersentuh, akhirnya untuk mencoba kayak coba ya, pengen deh tahu Jakarta itu ada apa aja sih keindahannya, dari segi wisatanya, dari segi lingkungannya atau secara sosialnya gitu kan. Jadi selain aku mau belajar public speaking, marketing, dan hal-hal yang dipelajarin selama karantina Abang None, juga aku juga pengen mengetahui Jakarta itu lebih dalam. Jadi bukan cuma dimasukin sama pemberitaan-pemberitaan buruk aja gitu Kak. Jadi aku pengen kayak, oh enggak kok, sebenarnya Jakarta gini gitu. Oke, keren banget Kak Erli. Nah, sekarang kalau Kak Natasha nih, gimana nih ya kok bisa ya mau gitu ikut-ikutan pageant? Boleh Kak Natasha? Aku agak putus ya kayak barusan ya. Sorry. Iya, sedikit please, tapi udah oke lagi kok. Silakan. Oke, kalau aku jadi ketika kuliah itu kan memang dari awal sih Kak, dari awal kayaknya aku memang tertarik untuk masuk di geologi gitu, untuk memperdalam ilmu geologi gitu. Tapi di satu sisi juga aku pengen mengembangkan diri juga gitu Kak, karena aku merasa bahwa umur kita nih ketika kuliah, dan mungkin teman-teman nih ada yang SMA lalu mau masuk kuliah, itu adalah umur yang sangat optimal gitu untuk kita belajar banyak, untuk kita gali pengalaman gitu dalam bidang apapun ya. Kita masih sangat memungkinkan dan sangat bisa ditolerir untuk bikin salah. Kita masih sangat bisa memungkinkan untuk ambil pengalaman yang mungkin nggak sesuai sebenarnya dengan apa yang kita inginkan ya. Tapi umur segitu tuh menurut aku
umur-umur yang sangat optimal untuk kita belajar banyak gitu, gali kesempatan, gali opportunity, gali pengalaman gitu. Jadi berdasarkan pemikiran itu Kak, ya udah deh aku mikirin kayak, wah kayaknya platform pageant nih bagus nih. Nah bagus as in platform itu sangat apa ya? Jadi kalau misalnya kayak aku nih Kak, embel-embel, aku Natasha Lasut gitu. Mungkin kalau aku mau reach out orang nggak akan bisa sebanyak kalau aku pakai Natasha Lasut misalnya Miss Indonesia Sulawesi Utara. Nah itu orang akan lebih ketahuan gitu Kak, lebih tahu Miss Indonesia gitu ketimbang kalau misalnya aku melangkah dengan nama sendiri gitu. Dan juga pageant-pageant itu kan umumnya punya rentan usia ya Kak. Mungkin kalau Miss Indonesia itu kalau aku nggak salah sekitar 18 tahun sampai 23 tahun. Yang sebetulnya cuman berapa tahun tuh? Cuman sekitar 5 tahunan gitu kan untuk peserta yang ikut gitu. Tapi untuk yang punya pengalaman di Miss Indonesia itu atau di pageant lainnya in general itu pasti pengalaman yang bisa dibawa untuk kita seumur hidup gitu. Jadi oke, mungkin usianya cuman let's say 18 sampai berapa 20 berapa tahun gitu, tapi pengalamannya akan bisa bantu kita untuk seumur hidup gitu. Itu kayak akhirnya kenapa aku terpikir pageant, karena aku pikir nanti kalau misalnya kayak aku udah 30 tahun nih kayak sekarang gitu misalnya ya, udah 30 tahun atau misalnya udah berapa tahun lagi gitu ke depannya, mungkin aku nggak ada pageant lagi gitu yang bisa diikuti oleh kita mungkin yang usianya udah lewat dari usia pageant itu gitu. Jadi sebisa mungkin pada usia aku yang saat itu masih optimal untuk mengikuti kesempatan-kesempatan pageant in general gitu. Nah, di situ aku mau memanfaatkan itu. Jangan sampai nanti ketika udah di kemudian hari menyesal karena nggak ikut. Lebih baik mungkin aku menyesal karena ada waktu itu kurang baik ya persiapannya, atau kayak coba waktu itu ditingkatkan, itu lebih baik daripada coba waktu itu ikut ya, atau coba bisa gabung ya waktu itu kayaknya lebih nggak enak lagi gitu Kak. Jadi aku pikir lebih baik ada kesempatan, usia juga usia yang optimal, ya kenapa enggak gitu. Itu sih yang alasan aku Kak sampai akhirnya bisa ke pageant. Oke, keren Kak Natasha. Jadi buat personal branding sedini mungkin ya, dan pastinya bisa memperbagus CV nih ya kalau udah lulus nanti juga ya. Oke, nah sekarang Bang Diba nih ya, ini cowok sendiri nih di sini. Nah, kenapa kok terbesit ingin ikut pemilihan ya sebagai duta genre gitu ya, ataupun juga pemilihan yang lain gitu? Nah, silahkan Bang Diba. Oke, terima kasih Kak. Mungkin ini pertanyaan juga sih udah banyak yang bilang ya, kenapa sih teknik perminyakan melari ke jadi seorang duta, terutama duta genre yang notabene itu bahas mengenai kesehatan masyarakat, kesehatan remaja, semuanya kan larinya jauh tuh pasti ya, bertolak belakang ya. Tapi di sini saya kan punya sebuah sebuah prinsip, punya sebuah moto ya, sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang bermanfaat bagi manusia lainnya. Nah, gitu. Jadi saya punya sebuah moto yang memotivasi diri saya itu untuk keluar nih dari zona nyaman untuk bisa berbuat di masyarakat kayak gitu. Nah, setelah saya melihat lagi beberapa di daerah saya beberapa pageant gitu, dan saya melihat ternyata genre ini dia bukan hanya sebatas lempang yang dipakai, tapi dia benar-benar berbuat di masyarakat, turun di masyarakat dan lain-lain. Nah, setelah itu saya melihat ternyata permasalahan remaja di daerah saya juga ini sangat banyak nih, seperti nikah dini sudah sangat tinggi, nafsa itu sudah jadi hal biasa, seks bebas sudah di mana-mana. Nah, kayak gitu membuat diri saya kayak, ternyata saya perlu turun andil nih dalam masyarakat untuk bisa membantu memotivasi ataupun memberikan edukasi ke masyarakat. Nah, saya itu mulai tuh belajar dari awal, belajar mengetahui, ternyata remaja seperti ini ya, ternyata orang-orang di masyarakat seperti ini ya. Dan saya belajar mengenai genre, ternyata genre sangat kompleks nih. Kita belajar mengenai bagaimana kita bisa mengetahui keadaan remaja, kita bagaimana mengetahui keadaan masyarakat, ibu-ibu seperti itu. Dan juga saya melihat, ternyata ketika saya turun menjadi seorang duta genre, waktu itu menjadi duta genre kabupaten, saya itu tiap minggu turun tuh ke tiap desa, pelosok-pelosok desa, memberikan edukasi ke orang-orang awam yang belum tahu nih, ternyata ada ya, apalagi sekarang kan sudah lagi maraknya nih mengenai stunting kayak gitu. Nah, Indonesia kan termasuk negara dengan penyumbang stunting tertinggi di dunia. Nah, situ saya ternyata masyarakat ini perlu diedukasi, perlu diberikan motivasi seperti mereka, karena banyak ya, mungkin banyak pelosok desa-desa itu yang belum tahu mengenai edukasi dan lain-lain. Jadi ternyata saya terdorong nih Kak untuk turun bagaimana menjadi seorang duta. Seperti tadi yang Kak Natasha bilang ya, kita tidak bisa nih turun sebagai nama sendiri untuk turun,
Ahmad Subianto nih turun sebagai partisipan di masyarakat, memberikan edukasi. Ternyata tidak. Mereka itu melihat sebuah label gitu, branding diri kita seperti itu. Jadi kita melihat kita turun ke masyarakat dengan label duta, mereka akan wah ternyata dia seorang duta, dia bisa memberikan hal ini dan dia sudah melakukan. Seperti jadi banyak. Jadi alasan saya kenapa bisa turun ke duta gender ataupun pageant itu karena ingin berbuat di masyarakat seperti itu, Kak. Jadi bukan hanya sebatas lempang di paket, tapi bisa bagaimana kita ini bisa mengabdikan diri ke masyarakat untuk memberikan edukasi dan informasi kepada masyarakat. Seperti itu, Kak. Keren. Ini juga saya sedikit mengutip ya dari kolega pageant juga ya, bertugas setahun menginspirasi seumur hidup. Ya, jadi tidak hanya sekedar selempang aja ya yang dipakai, tapi benar-benar harus ada kontribusi nyatanya juga. Wah, pokoknya semua narasumber kita, baik Bang Diba, Kak Natasha, dan juga Kak Erli, keren-keren semua. Boleh kasih tepuk tangannya dan juga maupun reaction jempolnya, love-nya, semuanya keren. Oke, nah untuk selanjutnya ya, kita kembali, tadi kan udah ditanya, awal mulanya masuk ke minyak geologi tambang, terus juga gimana sih apa sih awal mulanya ya men-trigger untuk ikut pageant, dan sekarang nih saat menjadi mahasiswa ya untuk Kak Natasha dan Kak Erli, dan juga Bang Diba nih kan masih menjadi mahasiswa, saat mengikuti kegiatan tersebut ya, nah itu gimana ya bagi waktunya dengan belajarnya ya, apalagi ada karantina kan, itu izin-izinnya tuh gimana ya, terus juga kalau UTS, UAS gitu, nah itu gimana sih bagi waktunya, dan bisa kasih tips and trick ya buat khususnya teman-teman Camaba di sini. Nah sekarang kita mau mulai dulu kali dari Kak Natasha, silakan Kak Natasha. Oke, makasih Kak Ayang. Kalau untuk pengalaman bagi waktu sih teman-teman, terus terang awalnya memang susah, dan ketika kuliah itu kan aku beberapa kegiatan gitu ya aku ikuti gitu. Awalnya memang mungkin agak wah ini bingung nih, ini bentrok, ini gimana gitu. Tapi itu yang juga akhirnya membuat aku belajar bahwa bukan berarti mungkin kita nggak bisa, tapi kita harus tahu gimana kita menghandle itu gitu dengan baik. Dan memang banyak proses di balik itu gitu. Tapi sampai di satu titik yang aku belajar untuk tahu kelemahan aku gitu, di mana ya kelemahan aku mungkin ya. Oh aku tahu aku pelupa gitu. Jadi kadang-kadang mungkin bisa kayak oh ini gini, tapi habis itu lupa gitu. Jadi aku biasakan untuk semuanya aku catat gitu Kak. Aku catat dalam dalam planner aku gitu, dalam daily planner aku gitu. Mungkin supaya aku nggak belajar komit juga gitu sama itu. Misalnya, oke, besok ada kegiatan ini, besok kuliah ini. Ya, aku tahu tetap prioritas aku ketika itu tetap kuliah gitu Kak. Jadi biarpun ada kegiatan di luar akademis, tapi aku komit gitu bahwa kuliah aku harus selesai cepat, dan nilai juga nggak boleh, karena kita nggak bisa juga kan Kak, misalnya aktif di luar gitu tapi nilai akademis kita kurang bagus, atau misalnya kita di perkuliahan juga jadi malah bolos-bolos atau apa, aduh jangan sampai deh kayak gitu. Justru sebisa mungkin kita balance gitu keduanya dan tetap baik gitu keduanya. Nah untuk tips aku, untuk cara aku adalah aku tulis semuanya jadwal kegiatan gitu, baik jadwal kuliah dan juga jadwal kegiatan-kegiatan di luar gitu. Jadi ketika aku tahu, oh ini akan bentrok nih kayaknya, oh berarti harus ada yang dikorbankan. Mungkin waktu istirahat kah menjadi kurang, atau waktu yang lain kah jadi harus cepat-cepat, atau mungkin minta izin sedikit deh nanti ketika ada kegiatan di luar itu, mohon maaf mungkin agak terlambat setengah jam atau berapa, bisa nggak gitu. Tapi intinya adalah aku catat gitu, dan setelah aku catat aku komit akan itu gitu Kak. Jadi apapun itu memang jadinya kayak oke, padat ya gitu, tapi kan pelan-pelan kita jadi terbiasa juga ya dalam menjalani kegiatan kita sehari-hari, jadi terbiasa gitu, terstruktur lah gitu Kak. Jadi jelas, jadi nggak kemana-mana gitu. Memang mungkin adalah yang dikorbankan gitu, tapi kita tahu itu proses pembelajaran buat diri kita juga gitu, untuk kita lebih belajar bagi waktu dengan baik, skala prioritas dengan baik gitu. Jadi semuanya tuh bukan berarti nggak bisa dijalanin gitu. Memang nggak bisa semuanya langsung brek-brek gitu kan, pasti nggak bisa ya. Kalau sekarang mungkin bisa gitu Kak, kita lagi Zoom di sini tapi kita sambil meeting ini juga, mungkin itu bisa gitu. Tapi kan kalau idealnya kan apalagi dulu itu kan nggak bisa gitu. Tapi bukan berarti kita kalau udah kuliah nggak bisa ikut kegiatan di luar, bisa aja gitu. Tinggal nanti gimana kita bagi waktunya, gimana skala prioritas kita susun. Jadi yang pasti kita susun skala prioritas kita, lalu pencatatan jadwal itu gitu Kak. Jadi pelan-pelan sih aku merasa bisa dijalanin, dan lama-lama terbiasa gitu. Bisa karena biasa gitu. Itu mungkin Kak salah satu tips dari aku Kak.
Oke, thank you Kak Natasha, bisa karena biasa ya, pokoknya apapun harus dicatat ya, dan nanti baru terbentuk skala prioritas gitu ya, apa yang harus didahulukan dan apa yang harus dikorbankan. Oke, keren Kak Natasha. Dan untuk selanjutnya Kak Erlina, gimana nih untuk time management-nya, tips and tricks-nya? Silakan Kak Erli. Kurang lebih sih aku sama kayak Kak Natasha ya, dan kebetulan itu waktu pas ketika aku ikut Abang None itu pas banget aku lagi tugas akhir, jadi itu lagi nyusun skripsi dan lagi hektik-hektiknya, apalagi waktu itu kan lagi corona ya, jadinya kayak cari perusahaan atau tempat untuk tugas akhir itu susah banget. Nah, dan juga itu pada saat itu juga aku sedang bekerja di salah satu perusahaan agri di Bogor, komoditas teh, jadi lumayan padat banget sih. Jadi aku sama kayak Kak Natasha journaling, kayak besok itu kegiatannya apa, pagi itu apa, siang apa, sore apa, malam apa, dan semua tuh harus ada deadline. Misalkan tanggal sekian harus, misalkan kalau lagi skripsi bab 1 harus selesai, atau tanggal sekian tugas dari kantor harus selesai. Dan juga kalau misalkan Abang Nona itu kan karantinanya itu dia dari sore sampai tengah malam ya. Jadinya paling aku kejar semuanya pagi, siang, sore. Sorenya aku karantina. Nanti setelah karantina biasanya aku tuh ke kampus karena kan dekat juga Wali Kota Jakarta Barat, kosan aku sama kampus. Kebetulan semester akhir aku ngekos juga Kak. Nah, jadi aku ke kampus sama teman-teman biar aku ngerjain skripsinya nggak pusing-pusing banget. Jadi ditemenin sama teman-teman di kampus. Baru setelah itu aku pulang, besoknya lagi diulangi lagi hal yang sama. Mirip-mirip sih kayak Kak Natasha tadi. Oke, keren Kak Erli ya. Sama juga ya, journaling ya, dicatat, dan juga pengorbanan waktu ya. Pengorbanan harus mau mobile ke sana ke sini ya. Keren. Dan ini Kak, apa namanya, harus kan zamanan kita sekolah itu pasti kan mau nongkrong-nongkrong, mau ke mall atau nongkrong di kafe mana gitu kan Kak. Nah, kita tuh harus ada goals gitu. Oke, aku mau jadi orang yang seperti ini, berarti harus hal-hal yang tidak kurang penting gitu bisa dikesampingkan terlebih dahulu supaya bisa ngebentuk diri aku jadi yang lebih baik gitu. Nggak yang selalu buang-buang uang atau nongkrong-nongkrong di kafe-kafe gitu-gitu kan Kak. Jadinya lebih ke ini sih Kak, apa namanya, tergantung tujuan kita itu mau jadi orang yang seperti apa. Jadi mesti di-planningin gitu. Oke, planning dan juga set your goals ya, Kak Erli ya. Oke, keren Kak Erli, luar biasa. Dan untuk selanjutnya Bang Diba, gimana nih ya? Apalagi sekarang Bang Diba lagi skripsi ya. Dan juga berarti baru beberapa bulan yang lalu tuh ya, mungkin ada karantina, pelatihan, dan lain-lainnya, gimana nih bagi waktunya? Silakan Bang Diba. Oke, jadi mungkin kalau saya sih pertama kali terpilih itu pada bulan Mei 2021 ya, itu di kabupaten. Jadi kan waktu itu pas kali saya lagi pulang tuh Kak, pas saya lagi pulang di Sulawesi itu. Jadi pas lagi pulang, wah ikut nih, jadi ikut. Dan waktu itu kan lagi COVID ya, lagi online, jadi pas banget lah. Jadi kayak, wah ternyata lagi online, pas saya lagi pulang, oke lah saya coba mengeksplorasi saya di daerah seperti apa. Dan juga ada kayak kata-kata dari teman-teman saya juga, kayak mereka bilang, sudah lama kan di Jakarta, sudah banyak pengalaman yang dapat, coba di-sharing lah ke adik-adik di sini, bisa dibantulah adik-adik di sini, anak SMA di sini, bagaimana tentang pengalaman yang bisa dibagikan. Jadi saya kayak, oke, saya termotivasi untuk ikut, dan juga mengikuti itu. Mungkin kalau untuk membagi waktu dengan kuliah ya kayak, saya kan kalau turun ke lapangan itu kan jam siang ya, jam 2, jam 3 gitu. Jadi kan setelah kuliah nih pagi sampai siang, nah siangnya baru langsung turun gitu. Jadi memang kita harus ngatur waktu itu harus pintar tuh, harus tahu nge-planning waktu, harus tahu bagaimana, tahu prioritas dia seperti apa. Jadi harus tahu nih, dia besok mau ngapain itu harus paham tuh. Jadi saya tipe orang yang mungkin untuk manajemen waktu harus planner. Besok saya mau ngapain ya, dan besok ketika mau ngapain itu harus dilakukan. Seperti jadi selama jadi duta ya, sebelum karantina kan kita kan turun-turun lapangan gitu. Jadi kayak harus paham nih, ketika besok mau melakukan apa nih, kira-kira range waktunya berapa lama untuk bisa bersiapan, untuk bisa turun, untuk bisa ke masyarakat tuh kan berapa lama tuh. Jadi kita harus bisa manajemen waktu dengan baik, planner dengan baik, dan juga harus tahu nih prioritas apa yang perlu kita laksanakan lebih dulu, seperti itu Kak.
Oke, thank you Bang Diba, keren banget juga. Tidak hanya sekedar dicatat, tapi juga harus dilakukan ya. Karena kalau hanya dicatat saja dan tidak dilakukan juga, wah bisa lewat semuanya ya. Oke, nah itu pertanyaan dari aku. Nah sekarang kita boleh ya sapa-sapa untuk para partisipan, baik yang ada di Zoom, di live Instagram dan juga live YouTube. Khususnya untuk yang di Zoom, silakan kalau ada pertanyaan yang mau disampaikan ke para narasumber kita ya. Karena pun juga kita terbatas waktu ya, hanya sampai jam 12 aja nih Abang Kakak ya. Dan kita mau menginformasikan juga kalau dalam acara ini akan ada giveaway. Wah, ayo bagi para pemburu giveaway ya. Dan pastinya untuk giveaway ini akan diberikan kepada 3 orang penanya terbaik. Oke, silakan yuk yang mau bertanya khususnya untuk adik-adik ya, silahkan. Atau mungkin boleh untuk bapak ibunya juga ya, siapa tahu ini bisa menjadi bahan inspirasi ya untuk anak-anaknya nanti untuk berkuliah ya di FTKE Universitas Trisakti. Silakan. Ada yang ingin menyampaikan pertanyaan, boleh direct ya, boleh raise hand aja, nanti silakan dinyalakan mikrofonnya, ataupun juga boleh menuliskan di kolom chat. Dan sambil saya cek juga ya untuk di live Instagram apakah sudah ada pertanyaan yang masuk juga. Jika ada bisa sambil kita jawab ya, namun sepertinya pun juga belum ada. Silakan adik-adik, bapak ibu. Iya, sebelumnya di sini kita pun juga ada tamu alumni ya, ada Pak Rana, Bang Rana ya, kalau misalnya alumni Abang Kakak nih ya, alumni Teknik Geologi. Mungkin jika ada pertanyaan ataupun juga mendapatkan inspirasi gitu bagi putra-putrinya ya, mungkin suatu saat akan didaftarkan ke FTKE gitu, silakan kalau misalnya ada pertanyaan Bapak Ibu. Wah sayang banget nih kalau giveaway-nya tidak didapat ya. Apa buat narasumbernya aja pas 3 gitu ya. Oke, ya sudah kalau gitu jika memang belum ada pertanyaan ya mungkin kita ada sekiranya 2 lah ya, 2 pertanyaan lagi untuk masing-masing narasumber. Nah tadi kan sempat kita menyinggung untuk Bang Diba ya aktif di Kepresma, terus habis itu Kak Natasha juga sebagai presiden EAPG gitu. Nah terus habis itu Kak Erli yang mau sekolah di luar negeri nih ya, berarti sedang ongoing ya. Nah itu boleh dong ceritakan bagaimana pengalamannya gitu, terus juga mungkin kalau misalnya untuk Kak Erli prosesnya tuh seperti apa gitu ya, dan mungkin ada hal-hal lain juga yang ingin disampaikan. Nah sekarang kita persilahkan untuk Bang Diba, boleh ceritakan Bang Diba? Oke siap. Ya aktif di Kepresma nih ya. Mungkin aktif di Kepresma ya, mungkin kalau mungkin kan saya tahu, karena tahu juga mungkin Kepresma itu kan aktif organisasi kayak mungkin aktif di aksi dan lain-lain ya. Cuma di sini saya kan bergerak di Menteri Riset dan Pengembangan Teknologi ya, tentang riset, tentang kehidupan mahasiswa dan lain-lain. Nah mungkin sekarang juga lagi berfokus bagaimana menunjang PKM di mahasiswa seperti itu. Nah, sekarang kan sudah mau nih PKM 2022. Gitu. Jadi kita ini bergerak bagaimana memotivasi mahasiswa untuk bisa mengikuti program kreativitas mahasiswa gitu, PKM yang dibuat oleh Dirjen Dikti seperti itu. Jadi dengan cuma sekedar mengenal orang lain, bukan hanya sekedar bisa ini dan lain-lain, tapi saya mengutip sebuah kata-kata nih dari Najwa Shihab, dia bilang seperti ini, kita itu berkuliah seperti membeli situasi. Nah, situasi dalam dunia kampus ini kan sangat banyak ya, situasi pendidikan, situasi kenal sama orang lain, relasi dan lain-lain. Nah, situasi itu perlu kita dapatkan sepenuhnya gitu. Jadi kita sekalipun kita aktif di perkuliahan, pendidikan, tapi kita juga nih harus memilih situasi yang kita ini perlu untuk mendapatkannya, seperti aktif di organisasi, relasi, dan kita belajar dan mendapatkan pengalaman lain seperti. Jadi dengan bermain organisasi ini saya sudah mendapatkan nih situasi yang mungkin menurut saya ini sangat
berdampak untuk saya ke depannya, seperti itu Kak. Jadi bagaimana kita ini bisa sebagai mahasiswa, sebagai agent of change, sebagai orang-orang berintelektual, jadi kita ini harus benar-benar manfaatkan segala situasi yang mungkin itu bisa kita manfaatkan ke depannya. Situasi baik, buruk itu bisa menjadi pengalaman yang baik untuk kita, seperti itu Kak. Oke, thank you Bang Diba. Nah, untuk selanjutnya Kak Natasha, boleh dong ceritain waktu aktif sebagai Presiden AAPG dan juga, saya ketinggalan sebagai Youth Delegate ya PPAN Indonesia Korea. Nah, itu gimana? Coba silakan Kak Natasha. Oke Kak, kalau aku di AAPG ya, kalau AAPG Trisakti itu terus terang AAPG Trisakti itu punya acknowledgement dan punya nama yang sangat baik gitu Kak, baik di Indonesia dan bahkan di chapter Asia Tenggara gitu ya. Dan juga ketika pertama kali aku di kuliah lalu tahu ada AAPG gitu, dan aku melihat ini sebagai suatu organisasi yang memang karena aku geologi gitu ya, kita tahu relasinya bukan cuman mahasiswa yang sesama teknik geologi aja gitu, tapi juga kita jadi punya relasi dan networking yang baik gitu dengan geologis bukan hanya di Indonesia juga gitu, bahkan di luar sana, baik di nasional dan juga di internasional gitu. Dan adanya AAPG Trisakti ini tuh sangat membantu kita mahasiswa gitu Kak, untuk jadi kenal juga sebenarnya dengan mahasiswa geologi dari kampus-kampus lain gitu. Jadi aku lihat ya, organisasi yang sudah sangat positif ini sayang banget gitu kalau nggak diikutin gitu, apalagi saat ini, dan bahkan kelihatannya sampai saat ini ya AAPG Trisakti itu punya nama yang sangat baik gitu. Jadi untuk kita pasti juga akan dapat manfaat yang baik juga gitu ketika kita keluar dan bawa nama, saya perwakilan AAPG Trisakti nih. Nah, orang juga akan melihat bahwa kayak ini nih AAPG-nya bagus nih, programnya jalan nih, banyak nih, programnya menarik, ngebantu mahasiswa banget gitu. Itu yang membuat aku kayak, aku ada di sini, aku main di AAPG ini, selain juga kita secara pribadi kita jadi bisa punya banyak networking keluar, kita juga jadi bisa membantu teman-teman kita juga Kak untuk menyelenggarakan kegiatan yang pastinya berhubungan dengan perkuliahan kita gitu. Jadi organisasi yang juga ngebantu akademis kuliah itu kan kayak enak banget gitu ya Kak. Jadi bukan soft skill-nya aja gitu yang dapat, tapi ada ilmunya juga gitu. Itulah yang membuat aku pengen banget main di AAPG Trisakti gitu. Dan ya ternyata nih sekarang AAPG Indonesia juga, ini kan AAPG Trisakti ya Kak, tapi AAPG Indonesia pun tuh ternyata banyak banget alumni geologi Trisakti tuh yang di sana gitu. Itu yang membuktikan bahwa bukan hanya AAPG Trisaktinya gitu yang bagus, tapi juga lulusan-lulusan Trisakti, FTKE dan juga geologi tuh punya pengalaman dan juga punya kredibilitas yang sangat baik gitu, karena kan pasti AAPG Indonesia nggak main-main ya, kalau cuma Trisakti mungkin Trisakti doang gitu, tapi ini AAPG Indonesia itu rata-rata ekskomnya tuh banyak banget deh pokoknya anak geologi Trisakti gitu. Itu yang membuat aku sangat bangga juga gitu pernah menjadi bagian dari AAPG Trisakti gitu. Dan juga untuk kalau kesempatan ikutin pertukaran pelajar itu karena Kak, balik lagi mungkin pengalaman lagi Kak, itu yang aku lihat bahwa kayak dan memang dari dulu aku punya goals yang besar gitu, sama mungkin dengan Bang Diba tadi, aku punya goals yang besar gitu. Aku pengen kehidupan aku ini bermanfaat, nggak muluk-muluk lah ya, nggak yang sampai harus gini, nggak. Aku cuman pengen kehidupan aku ini bermanfaat untuk keluarga aku, untuk komunitas aku, sekitar aku, dan kalau memang bisa untuk negara ya kenapa tidak gitu. Itu goals besar aku gitu Kak. Tapi kan ada step-stepsnya ya untuk mencapai itu gitu. Dan aku lihat Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia itu punya satu program yang memang salah satu program bisa dibilang mungkin kebanggaan mereka gitu Kak. Salah satu program yang sebetulnya bisa ngasih hubungan baik juga gitu dengan negara-negara lainnya gitu, yaitu PPAN ini, pertukaran pemuda antar negara ini. Dan karena aku domisili Jakarta, KTP Jakarta, memang ketika Miss Indonesia sih masukinnya Sulawesi Utara gitu Kak, tapi KTP aku Jakarta. jadi aku bisa mengikuti itu sesuai dengan KTP. Jadi aku masukin DKI Jakarta, perwakilan DKI Jakarta, dan akhirnya bisa lah ada kesempatan gitu melalui segala proses seleksi administrasi dan seleksi lainnya gitu. Akhirnya
dikasih kesempatan untuk bisa menjadi delegasi pertukaran pemuda gitu Kak. Dan itu aku ikuti dan aku lakukan ketika kuliah gitu. Programnya apa? Programnya pasti banyak banget dan seru banget, dan karena aku pilihnya yang ke Korea, jadi itu banyak berhubungan dengan budaya sebetulnya Kak. Kita di sana aku yang badannya kaku-kaku gini, jadi harus belajar untuk nari tradisional gitu Kak, karena di sana harus bisa nari tradisional gitu, harus apa namanya, harus perkenalkan budaya-budaya tradisional gitu. Dan ini ada apa namanya, ada none Erli juga gitu. Aku kan kaku banget ya Erli, tapi harus bisa nari nari nandak gitu loh, tarian Betawi gitu. Tapi itu kita harus ajarin kita harus ajarin karena memang PPAN yang ke Korea itu banyak hubungannya dengan budaya gitu. Jadi itulah yang intergovernmental exchange itu yang salah satu pengalaman yang menurutku sangat bagus juga untuk kita. Tapi kita juga ada apa ya, maksudnya ada program di balik itu gitu, yang misi di balik itu gitu yang kita bawa gitu. Jadi bukan cuman traveling jalan-jalan doang, tapi justru ada misi besar di balik itu yang kita bawa gitu. Tapi bottom line-nya, garis besarnya itu, aku sangat bersyukur di Geologi Trisakti, di FTKI Trisakti, di Universitas Trisakti ini sangat memungkinkan kita untuk berkembang gitu Kak. Sangat memungkinkan kita untuk punya bisa punya pengalaman di luar akademis gitu. Karena di sekitaran teman-teman aku gitu Kak, di sekitaran teman-teman aku ketika SMA gitu kan, kita sering ngumpul-ngumpul dan ngobrol-ngobrol gitu. Sebenarnya banyak teman-temanku yang pengen punya pengalaman gini, tapi nggak disupport mungkin ya Kak, bukan difasilitasi, tapi minimal support gitu ya. Mungkin itu nggak banyak gitu yang punya. Nah sementara aku lihat di kampus aku gitu, ketika aku berkuliah aku bisa ikut ini itu. Kalau misalnya kampus nggak support, nggak mungkin banget gitu ya, nggak mungkin banget bisa ikut itu gitu Kak. Tapi ketika aku lihat lagi saat-saat dulu gitu, aku melihat bahwa sangat luar biasa sih supportnya kampus gitu terhadap perkembangan kita gitu. Memang banyak seleksi yang kita ikutin sendiri gitu, tapi di balik itu ada dukungan kampus juga gitu. Kalau kampus nggak ngizinin, kalau kampus misalnya nggak ada andil kampus ya dalam hal itu, aku rasa sih nggak akan bisa gitu. Tapi semuanya bisa jalan karena memang sangat disupport gitu oleh dosen-dosen, oleh jurusan, oleh fakultas gitu. Itu sih Kak yang jadi pengalaman aku banget gitu saat ini. Ya, luar biasa Kak Natasha. Pokoknya semua pun bisa berjalan dengan lancar gitu ya, pastinya dengan adanya dukungan ya, baik dari pihak fakultas dan juga program studi ya, dan khususnya Universitas Trisakti. Oke, nah sekarang kita ke Kak Erli nih ya. Kak Erli juga aktif ya di himpunan sebagai pengurus himpunan, dan juga saat ini ya sedang melanjutkan studi ya di luar negeri. Nah ini boleh diceritakan ya terkait untuk kegiatannya pas kuliah aktif di himpunan, dan juga mungkin kalau misalnya ada tips and tricks gitu ya buat adik-adik di sini yang mungkin akan nanti pasca sarjananya gitu ya mau melanjutkan studi di luar negeri, gimana? Silakan Kak Erli. Baik, terima kasih Kak Ayang. Jadi kalau menurut aku dan dari pengalaman aku juga ya, CV itu sangat penting teman-teman. Jadi buat teman-teman yang masih di bangku perkuliahan atau ingin baru mau lanjut kuliah, itu CV itu kayak organisasi apa aja atau kegiatan apa aja yang sudah kita pernah lakukan itu sangat penting, baik di dunia kerja maupun di dunia kalau kalian mau lanjut S2. Karena apalagi kalau di universitas luar itu mereka sangat menghargai kegiatan-kegiatan volunteer atau kegiatan-kegiatan sosial lainnya. Jadi selain dilihat selama kuliah ternyata anak ini begini. Karena jadi nanti itu kita bakalan disuruh urutin setiap tahun sama setiap bulan itu kita ngapain aja. Jadi mereka benar-benar pengen lihat ini kita aktif nggak. Jadi itu sangat penting banget sih. Dan juga menurut aku sangat bersyukur banget di teknik pertambangan ini dosen-dosennya super suportif sama kayak Kak Natasha. Selain di kegiatan luar gitu ya kayak Miss Indonesia juga, nah di kegiatan akademis gitu kalau kita mau lanjut S2 itu sangat disupport banget, kan butuh banget surat rekomendasi ya Kak ya. Nah ketika aku ini kan sebelum aku mengambil teknik TU Hamburg ini kan aku sempat daftar di universitas lainnya, dan alhamdulillah aku diterima di beberapa universitas
yang top 100. Oke, alhamdulillah banget, terima kasih banget sama dosen-dosen teknik pertambangan, Pak Irfan, Pak Reza yang udah kasih saya surat rekomendasi. Jadi sempat juga diterima di Wageningen, itu kan terkenal banget soal untuk lingkungannya. Dan juga di Inggris sempat di Universitas Sheffield dan universitas lainnya. Dan saya nggak bakalan bisa sampai situ kalau nggak ada dukungan dari kampus ya. Surat rekomendasi itu sangat penting. Nah, selain surat rekomendasi juga CV kalian. Jadi banyak-banyak berorganisasi, banyak-banyak ikut kegiatan volunteer. Kan biasanya banyak tuh volunteer ke entah daerah timur atau daerah kita sendiri, daerah Jawa atau daerah Sumatera, itu boleh banget diikutin semuanya. Pokoknya mumpung masih jadi mahasiswa, masih muda, itu ikutin aja semuanya. Simuk nggak apa-apa. Malah seru gitu kan, nambah teman-teman baru kan, juga kita bisa ngelatih interpersonal skill, kita bisa tiba-tiba approach orang, ajak kenalan gitu kan, random, nanti kan suatu saat bakalan kepake banget, entah di dunia manapun, dunia kerja ataupun dunia entah kalian mau lanjut S2 atau sampai S3 nanti kan. Nah, selain itu juga buat teman-teman juga kan, kalau misalkan ikut organisasi itu kan selain menyukseskan program organisasinya juga kan pasti ada program bagi-bagi juga kan, kegiatan sosial juga. Nah, itu bisa juga tuh, pokoknya semua achievement, kegiatan itu dicantumin aja di CV. Nanti ketika diwawancara juga cerita aja, pernah ngapain aja. Nah, kebetulan juga nih buat teman-teman yang mau ikut Abang None, insya Allah akhir Mei ini mau dibuka lagi nih setelah Corona. Insya Allah didoakan saja semoga lancar ya. Jadi teman-teman yang mau sambil kuliah atau yang baru mau kuliah kan dari usia 18 tahun sampai 25 tahun mau join, mau nambah-nambah CV kan juga sama ya kayak Kak Natasha, kalau kita apply kerja embel-embel, oh ya saya Miss Indonesia, saya Abang None Jakarta, itu kan langsung, oh kamu berarti ini ya, bagus ya public speaking-nya, berarti bagus ya marketing. Makanya saya waktu itu bisa sambil kerja ketika kuliah di akhir semester itu kan, karena langsung dijadiin bagian business development, karena oh Abang None pasti kamu udah terlatih nih public speaking-nya, pasti bisa meningkatkan penjualan. Nah, jadi kepake banget ya hal-hal yang kayak gitu tuh, selain untuk dunia kerja, dunia akademis juga kepake, dan dunia sehari-hari juga kepake gitu loh. Jadi ayo digempar-gemparkan mumpung masih muda. Oke, keren Kak Erly, thank you. Nah, ini kita sudah ada satu pertanyaan ya, tapi mungkin karena keterbatasan waktu juga, jadi mungkin kita bisa memfasilitasi satu pertanyaan saja ya. Pertanyaan dari Kak David Henry Krisnanda, terima kasih atas pertanyaannya. Pertanyaannya adalah, selama menjadi pageant ambassador, gimana sih suka dan dukanya Abang Kakak? Nah, ini juga sebagai pertanyaan terakhir ya untuk acara kali ini. Nah, sekarang kami persilahkan untuk Kak Natasha, gimana nih suka dukanya menjadi pageant? Oke, terima kasih Kak David atas pertanyaannya ya. Kalau suka duka, kalau pageant itu aku awalnya kenapa juga Miss Indonesia, karena aku tahu misi di balik itu gitu David. Aku tahu tujuannya Miss Indonesia itu buat apa, slogannya apa sih yang dibawa mereka gitu. Karena kan pasti setiap pageant itu punya nilai-nilai gitu. Kayak tadi Bang Diba juga udah bilang tentang genre punya nilainya sendiri gitu. Sama juga dengan Miss Indonesia. Miss Indonesia tuh punya nilainya sendiri, yaitu beauty with a purpose gitu. Jadi purpose-nya itu gitu, hal-hal sosial di balik itu yang mau dibawa oleh Miss Indonesia gitu. Jadi ketika aku mengikuti Miss Indonesia, aku udah tahu bahwa platform ini akan mainnya di sektor yang mana sih. Pasti ada entertainment pasti ya, tapi ada juga hal-hal sosial yang itu juga sangat diperhatikan oleh mereka gitu. Jadi untuk bagian sukanya adalah ya aku suka karena memang nilai yang itu adalah nilai yang juga sama dengan nilai yang aku pengen gitu dalam kehidupan aku ya, untuk berdampak tadi, untuk punya manfaat untuk lingkungan sekitar aku itu. Jadi yang sukanya adalah aku mengikuti sesuatu yang bisa sejalan gitu sama value kehidupan aku gitu. Itu yang menurut aku juga perlu kita ketahui ya. Jadi nggak salah misalnya kayak kita mengikuti sesuatu tapi value-nya sebenarnya
bentrok sama nilai-nilai yang kita yakini gitu ya. Misalnya value-nya bentrok dengan nilai-nilai apa yang selama ini kita pegang gitu. Itu kan nanti yang jadi malah nggak enak gitu. Tapi kalau misalnya sejalan, nah itulah yang membuat aku merasakan banyak sekali suka ketika mengikuti pageant itu gitu. Jadi kegiatan-kegiatannya pun jadi jelas kan sebenarnya, karena ada nilai itu. Jadi kegiatan-kegiatan yang mereka jalani pun pasti nggak akan bertentangan lah dengan nilai-nilainya mereka gitu. Itu salah satu hal yang membuat aku sangat bersyukur gitu bisa pernah menjadi bagian dari beauty pageant Miss Indonesia itu gitu. Nah, kalau untuk dukanya, ya pastinya lebih banyak sukanya David daripada dukanya. Dukanya sih lebih ke kayak hal-hal yang mungkin bagi waktu, dan apalagi ketika waktu itu kan terikat kontrak juga gitu. Jadi ketika misalnya mau ada kegiatan ini tapi bentrok dengan acara keluarga ini gitu, atau kayak mau kumpul-kumpul sama teman gitu. Nah, ada sih beberapa kali bentrok-bentrok yang akhirnya harus mengorbankan waktu-waktu sama keluarga, waktu-waktu sama teman gitu. Tapi balik lagi, kita tahu mengikuti itu nggak akan lama ya. Mungkin waktu itu kayak aku kontraknya juga Miss Indonesia Sulawesi Utara 3 tahun gitu. Jadi setelah 3 tahun kan udah bisa banyak lah yang akhirnya yang waktu itu dikorbanin, akhirnya lebih bisa fleksibel lagi setelah kontrak. Itu sih mungkin kalau aku suka dukanya sih. Banyak kan sukanya kok, David. Oke, thank you Kak Natasha. Iya. Nah, sekarang kalau Kak Erli suka dukanya nih ya, menjadi None Jakarta Barat. Nah, gimana Kak Erli? Nah, kebetulan juga aku kan suka travelingnya Kak, jalan-jalan, dan branding aku di sosial media itu adalah traveler dan juga penggiat lingkungan. Jadi menurut aku itu sejalan banget sama Abang None ya, dari pariwisatanya, dari sosialnya juga, dari lingkungannya, semua benar-benar dipelajarin. Terus juga sukanya sebenarnya banyak banget ya, hampir nggak bisa disebutin satu-satu, karena bisa ketemu orang-orang baru, bisa berinteraksi sama warga-warga sekitar atau masyarakat yang kita datengin. Terus juga bisa merealisasikan yang kita inginkan gitu. Misalkan kita mau pengen deh punya kegiatan kayak A, B, C, D, membantu warga ini itu kan pasti kalau kita menjadi Abang None itu kan pasti kan dibantu banget. Oh iya silahkan, nanti dibantu sama Disparekraf sekian gitu kan. Nah, dan juga sukanya juga banyak banget lagi, aku sampai kayak bingung gitu loh karena saking banyaknya. Terus bisa kenal, bisa tahu seluk-beluk kepemerintahan itu gimana. Itu juga aku suka banget, dan aku soalnya kepo banget kan sebelumnya soal kepemerintahan, terus pariwisata, lingkungan, sosial, semuanya yang di Jakarta atau sekitarnya juga. Jadi itu sangat membantu banget sih kalau ikut organisasi kayak gini, daripada kita datang tiba-tiba ucuk-ucuk, permisi Pak RT, saya mau melakukan ini gitu kan. Itu kan agak susah ya kayak kan. Kalau misalkan selamat siang Pak, kami dari Abang None Jakarta Barat ingin melakukan gini kan lebih enak ya kayak. Terus kalau misalkan dukanya kayaknya hampir nggak ada ya Kak. Palingan karena aku Apnon COVID ya, Apnon Special Edition. Apnon Special Edition, Apnon 2020. Jadinya dukanya sih ya itu, kita nggak ada malam final, makanya kita semua finalis. Jadi tapi nggak mengurangi esensi selama kita mengikuti Abang None gitu. Hal-hal yang kita dapat itu tidak berkurang sama sekali, karena malah selama program selama masa jabatan kita ini yang walaupun corona ini, malah kegiatan sosialnya itu lebih banyak sekali, karena kan banyak banget masyarakat yang membutuhkan bantuan kan. Jadi dukanya sih ya nggak ada ya. Paling cuma karena sayang aja gitu, waktunya tidak tepat gitu di COVID gitu. Angkatan spesial ya pokoknya. Angkatan spesial itu aja sih Kak, kebanyakan sukanya. Oke, thank you Kak Erli. Nah, sekarang suka dukanya Bang Giban jadi duta genre. Silakan Bang. Oke, mungkin kita mulai dari suka dulu ya. Mungkin dari suka sendiri sih banyak ya, ibaratnya bisa
mengabaikan diri untuk turun ke orang-orang baru, bisa memberikan informasi dan juga bisa menjadi amal jariah juga sih, mudah-mudahan, amin, amal jariah untuk kita semua. Dan juga mungkin bisa bisa mengeksplor diri nih, kira-kira diri saya ini sudah bisa di titik baik belum ya, tidak di lingkungan masyarakat. Dan juga mungkin kalau suka sendiri, yang mungkin banyak yang saya mendapat circle-circle baru, bisa mendapat teman-teman yang bisa memotivasi, bisa memberikan inspirasi gitu. Dan juga kalau duka sih mungkin hampir tidak ada ya, karena mungkin ini termasuk kemauan sendiri juga. Jadi ketika ada sebuah hal problem itu selalu dijalankan dengan, oh ini prosesnya nih. Kita selalu beranggapan semua hal yang mungkin yang buruk terjadi pun, saya selalu beranggapan ini sebuah proses saya gitu. Jadi menjadi sebuah langkah saya untuk bisa terupgrade ke step berikutnya, seperti itu. Jadi kayak ketika ada hal buruk pun, kayak kendala-kendala pun, seperti ada ibu-ibu yang mungkin, nak kamu ngapain sih untuk turun-turun kayak gini, nak kamu tidak paham sih mengenai kayak gini, kamu so tahu gini-gini, kan itu kan sebuah hal mungkin yang menurut saya sebuah progres yang mungkin menurut saya sangat baik untuk saya di step berikutnya, seperti itu. Jadi semua hal buruk itu menurut saya sebagai proses saya sih, seperti itu. Oke, terima kasih Bang Giba. Oke, baiklah. Nah, akhirnya kita sampai juga di penghujung acara, dan rasanya emang nggak cukup ya 1 jam ya kita ngobrol-ngobrol kayak gini. Rasanya pengen dikulik terus nih ya dari abang kakaknya, dan kita pun mengucapkan terima kasih banyak untuk Bang Giba, Kak Natasha, dan Kak Erli yang sudah hadir mau sharing pengalamannya, luar biasa sekali ya. Terima kasih banyak, dan semoga nanti berkenan ya kalau misalnya kita undang kembali di acara-acara lainnya ya. Oke, kita kasih tepuk tangan sekali lagi untuk para narasumber kita. Terima kasih abang kakak, semoga sehat-sehat selalu. Oke, baiklah Bapak dan Ibu dan juga rekan-rekan semua, akhirnya kita sampai di penghujung acara. Namun sebelumnya saya ingin memberitahukan ya terkait pendaftaran mahasiswa baru. Nah, mungkin ya yang di sini yang tertarik ya setelah melihat talkshow tadi, wah kayaknya aku pengen deh masuk teknik perminyakan, teknik geologi, dan juga teknik pertambangan ya. Nah, itu caranya gimana? Caranya gampang banget. Kalian langsung saja kunjungi website spmb.trisakti.ac.id dan langsung buat akunnya dan daftarkan diri kalian ya. Dan jangan lupa pilih prodi yang ada di FTKE ya, baik teknik perminyakan, teknik geologi, dan juga teknik pertambangan, dan bisa mengikuti jalur raport atau PSSB. Tinggal upload saja nilai raport kalian, dan untuk jalur PSSB gratis tanpa biaya pendaftaran. Wah, luar biasa sekali ya. Oke, baiklah, sebelum kita tutup, kita berfoto bersama terlebih dahulu. Mungkin Kak Arif boleh izin Kak di monitor untuk dapat di capture. Silakan Kak Arif. Baik, Bayang. Mohon izin Pak, untuk para peserta yang ada di Zoom, mohon dapat diaktifkan kameranya. Oke, mohon izin, boleh tersenyum, standby. 3, 2, 1. Sekali lagi, 3, 2, 1. Oke, terima kasih Bayang. Oke, terima kasih Kak Arif. Baik, kami ucapkan terima kasih banyak khususnya kepada Bapak Ibu pimpinan Universitas, Fakultas, Program Studi, Sivitas Akademika Universitas Trisakti, tim Humas Universitas Trisakti, dan juga para narasumber kita, serta seluruh partisipan yang hadir baik di Zoom, di Instagram, maupun juga di YouTube. Ya, saya Prayangsa Yulia, mohon undur diri, dan kami mohon maaf bila terdapat hal yang kurang berkenan. Dan insya Allah kita bisa bertemu lagi di acara-acara selanjutnya. Baik, dengan ini saya ucapkan alhamdulillahirabbil alamin, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, selamat siang dan salam sehat semuanya. Terima kasih. Terima kasih Mbak Natasha, Mbak Erli.